Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang permintaan tidak sama dengan penawaran. Pada mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Rifdia Eliza SSI. Nah, di mana kelompok 4 ini terdiri dari Elniswita, Khairatun Nikmah Rangkuti, Nadia Elmi Lubis, Zulmia, dan saya sendiri Wajatul Musfira Ihsan. Video ini kami buat berkelompok dengan masing-masing dapat pembagian tugasnya dalam penyelesaian tugas video ini. Selanjutnya kita masuk ke permintaan tidak sama dengan penawaran. Jika permintaan tidak sama dengan penawaran, maka kita akan mencari dummy atau bayangan, yang dimana jika permintaan kecil penawaran, maka kita tambahkan kolom semu atau dummy kolom, dan jika permintaan besar dari penawaran, maka kita tambahkan baris semu atau dummy row sehingga nantinya jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita bisa memasukkan dummy sesuai dengan pernyataan di atas. Jika permintaan kecil dari penawaran, maka kita tambahkan dummy kolom. Dan jika permintaannya besar dari penawarannya, maka kita tambahkan dummy baris. Selanjutnya, setelah kita masukkan dummy-nya, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan semua metode, baik dia metode NWC, LCR, FAM, RAM, Stepping Stone, dan metode MODI. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, pada contoh soal ini, kasus ini diketahui bahwa permintaan kecil dari penawaran, di mana permintaan ini kecil dari penawaran. Jika permintaan tidak sama dengan penawaran, maka kita akan mencari dummy atau bayangan yang dimana kita tambahkan kolom semu atau dummy kolom, dan jika permintaan besar dari penawaran, maka kita tambahkan baris semu atau dummy row sehingga jumlah permintaannya sama dengan penawaran. Nah, pada kasus ini, untuk selisih antara penawaran dan permintaannya sama dengan 235 dikurang 215. Berarti kita cari selisih antara ini, maka akan didapatkan 20. Karena permintaan kecil dari penawaran, maka akan kita tambahkan kolom semu dengan kapasitas sebesar 20. Sehingga permintaannya menjadi sama dengan penawaran. Selanjutnya, maka akan kita dapatkan setelah kita mendapatkan dummy kolom dengan kapasitasnya 20, untuk mengisi pembuatan kolom ini kita isi biayanya dengan 0. Berarti kita isi biaya ini dengan 0. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan dengan metode stepping stone, MODI, atau metode lainnya. Karena permintaan ini sudah sama dengan penawaran, maka kita langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini kami dari kelompok 4 menyelesaikannya dengan metode stepping stone. Tahap pertama ini kita menggunakan metode barat laut. Kita ambil dari pojok kiri. Misalnya kita ambil dari antara 72 dan 76 ini. Kita ambil nilai terkecilnya, maka nilai terkecilnya adalah 72. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini dapat kita tuliskan 76 dikurang 72, maka di sini adalah 4. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya dapat kita buatkan nilainya, yaitu antara 82 dan 102 ini yang paling kecilnya adalah 82. Selanjutnya untuk 4 ditambah 82 ini adalah 86, jadi 102 dikurang 86, jadi di sini dapat kita tuliskan 16. Selanjutnya 77 dikurang 16, berarti di sini dapat kita tuliskan 41. Selanjutnya masih ada di sini 20, maka di sini kita tuliskan 20. Selanjutnya untuk menggunakan metode stepping stone, kita memulai dari sel kosong ke sel yang berisi dengan menggunakan batu loncatan. Untuk yang pertama kita mulai dari sel kosong, gudang 1, dummy 1 ini. Kita loncat ke sel berisi. Dari sel berisi ini ke sel berisi lagi. Selanjutnya kita loncat lagi ke sel yang berisi, yang mana nantinya akan membentuk sebuah persegi panjang.
untuk tandanya di sini kita buatkan positif, di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Sehingga kita dapatkan hasil dari jalur 1 ini yaitu 0 dikurang 8 ditambah 16 dan dikurang 0, maka kita dapatkan 8. Selanjutnya kita cari untuk jalur 2-nya. Untuk jalur kedua ini kita mulai dari gudang 2 dami C. Jadi kita mulai dari sini. Kita loncat ke sel berisi, selanjutnya kita loncat lagi ke sel berisi, selanjutnya kita loncat ke sel berisi, lalu akan membentuk sebuah persegi, di mana untuk tandanya di sini kita buatkan plus, di sini negatif, di sini plus, di sini negatif. Maka untuk jalur 2 ini nanti 0 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 0. Maka akan kita dapatkan hasil dari jalur 2 ini, yaitu 0 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 0 sama dengan negatif 8. Selanjutnya kita masuk ke jalur 3. Nah, pada jalur 3, kita mulai dari sel kosong pada gudang 1 pelanggan 3. Berarti kita mulai dari sini. Kita loncat ke sel berisi, selanjutnya kita loncat lagi ke sel berisi, loncat lagi ke sel berisi, lalu kita kembali lagi ke titik awalnya. Untuk tandanya di sini plus, di sini negatif, di sini plus, di sini negatif. Nah, untuk hasil dari jalur 3 ini, maka akan kita dapatkan 8 dikurang 8 ditambah 16 dikurang 24, maka hasilnya negatif 8. Selanjutnya kita cari untuk jalur keempatnya. Jalur keempat ini ada pada gudang 2 ke pelanggan 3. Jadi kita cari pada sel kosong gudang 2 pelanggan 3 ini. Kita loncat ke sel berisi, setelah itu kita loncat lagi ke sel berisi, selanjutnya kita loncat lagi ke sel berisi, dan kita kembali ke titik awal tadi. Dimana untuk tandanya masih sama seperti tadi, yaitu plus, negatif, plus, negatif. Untuk hasil dari jalur 4 ini kita dapatkan plus 16, negatif 24, plus 16 dan negatif 24, maka didapatkan negatif 16. Selanjutnya kita cari lagi untuk sel kosongnya, yaitu pada sel kosong kelima ini ada pada gudang 2 pelanggan 1. Tapi di sini adalah untuk jalur kelimanya. Kelima ini ada pada gudang 2 pelanggan 1. Berarti kita mulai dari sini. Selanjutnya kita loncat ke sel berisi sampingnya, lalu ke atasnya, ke sampingnya, lalu kita kembali ke titik awal tadi untuk tandanya, yaitu plus, negatif, plus, negatif. Maka akan kita dapatkan hasilnya, jalur 1 tadi sudah kita dapatkan juga, jalur 2 sudah. Selanjutnya ini kan jalur 5, berarti jalur 5 ini kita dapatkan 16 dikurang 24 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita masuk ke jalur ke-6. Jalur ke-6 ini terletak pada gudang 3 pelanggan 1. Jadi kita mulai dari sini, lalu kita loncat ke sel berisi, kita loncat lagi ke sel berisi, kita loncat lagi ke sel berisi, dan kembali ke titik awal tadi untuk tandanya plus, negatif, plus, negatif. Maka hasilnya akan didapatkan untuk jalur ke-6 ini, yaitu 8 dikurang 16 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Maka jika kita gabungkan semuanya akan terlihat seperti ini pada tabelnya. Lalu kita lihat mana nilai yang paling negatif dari masing-masing jalur ini. Sehingga itu akan kita jadikan sebagai pencarian kita. Di sini kita lihat bahwa nilai paling negatifnya adalah negatif 16 yang ada pada persegi berwarna hijau ini. Berarti ini akan kita jadikan sebagai pencarian kita. Nah, berarti ini. Kita lihat bahwa di sini adalah positif, di sini adalah negatif, di sininya positif, dan di sininya adalah negatif. Selanjutnya kita lihat
Di sisi negatif itu ada 41 dan 82. Mana yang paling kecil nilainya dari 82 dan 41 ini adalah 41. Selanjutnya 41 ini akan kita tambahkan di sel ini. Yang ini kita kurang 41. Yang ini kita tambah dengan 41. Yang ini kita kurang dengan 41. Berarti 41 ditambah 16. Di sini berarti di sini 41 kita tambahkan dengan 0 karena di sini tidak ada maka di sini kita tambahkan 41, di sini kita kurang 41, di sini kita tambah 41, di sini kita kurang dengan 41. Kenapa di sini ditambah? Karena ini adalah tandanya tambah dan ini adalah tandanya negatif, ini tambah, ini negatif. Sehingga kita dapatkan tabelnya seperti ini. Setelah kita tambahkan plus 41, negatif 41, plus 41, dan negatif 41 ini, sehingga ada biaya perbaikan pada tabel 1 ini. Untuk biaya perbaikannya ini bisa kita cari, yaitu 72 ini kita kalikan 4, 4 ini kita kalikan 8, 41 ini kita kalikan 24, 57 ini kita kalikan 16, 41 kita kalikan 16, dan 20 ini kita kalikan 0. Nah, maka akan kita dapatkan hasilnya 2872. Setelah ini kita cek lagi apakah pada sel-sel kosong pada tabel ini masih ada nilai yang negatif. Dengan menggunakan cara seperti tadi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana kita telah mendapatkan biaya perbaikan untuk tahap satunya. Maka selanjutnya kita akan masuk tahap 2 pada tabel kedua. Di mana hasil tabel keduanya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita akan mengevaluasi sel kosong pada tabel, di mana evaluasi sel kosong yang pertama kita akan mengerjakan yaitu sel kosong pada dummy C gudang 1, di mana di sini kita akan meloncat kepada sel yang berisi. Loncatan pertama kita meloncat ke sel yang bernilai 4, loncatan kedua kita meloncat ke sel yang bernilai 57, loncatan ketiga kita meloncat ke sel yang bernilai 20 dan kembali ke sel kosong, di mana sel kosong ini bernilai positif dan loncatan yang pertama bernilai negatif, selanjutnya positif, dan selanjutnya negatif. Sebagaimana seperti yang dijelaskan teman saya, kita memberikan nilai pada selnya itu dengan nilai selang-seling, positif, negatif, negatif. Maka, nilai pada jalur satunya itu positif 0 dikurang 8 ditambah 16 dikurang 0 sama dengan 8. Selanjutnya, kita lakukan langkah seperti sebelumnya. Di sini, kita akan mengevaluasi sel kosong pada sel kosong dummy C gudang 2. Kita meloncat ke sel yang bernilai 41. Loncatan kedua kita pergi ke sel yang bernilai 57 dan loncatan ketiga kita pergi ke sel yang bernilai 20 dan selanjutnya kembali ke sel kosong. Seperti yang tadi saya bilang, sel kosong bernilai positif. Selanjutnya lompatan pertama negatif, lompatan kedua positif, lompatan ketiganya negatif. Maka nilai pada jalur kedua ini positif 0 dikurang 24 ditambah 16
dikurang 0 sama dengan min 8. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi sel kosong pada gudang 1 pelanggan 3, di mana kita loncatan pertamanya pergi ke sel yang bernilai 4, loncatan keduanya pergi ke sel yang bernilai 41, dan loncatan ketiganya pergi ke sel yang bernilai 41 dan kembali lagi ke sel kosong. Di mana sel kosong bernilai positif, loncatan pertamanya negatif, loncatan kedua positif, loncatan ketiga negatif. Di mana nilai jalur pada jalur ketiganya ini yaitu positif 8 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 8. Masih langkah seperti langkah yang sama, kita akan melakukan evaluasi sel kosong pada gudang 3 pelanggan 3. Kita akan meloncat. Pada loncatan pertama kita pergi ke sel yang bernilai 41, loncatan kedua pergi ke sel yang bernilai 41, loncatan ketiga pada sel yang bernilai 57 dan kembali ke sel kosongnya. Di mana sel kosong ini bernilai positif, selanjutnya lompatan pertamanya bernilai negatif, lompatan kedua bernilai positif, dan seterusnya. Kita selang-selingi. Jadi, nilai untuk jalur keempat ini yaitu 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 16. Masih langkah yang sama, kita akan mengevaluasi sel kosong pada pelanggan 1 gudang 2. Di mana lompatan pertama kita pergi ke sel yang bernilai 41, lompatan kedua kita pergi ke sel yang bernilai 4, lompatan ketiganya kita pergi ke sel yang bernilai 72 dan kembali lagi kepada sel kosongnya. Seperti biasa, sel kosong bernilai positif, maka nilai pada jalur kelima ini yaitu positif 16 dikurang 24 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan min 4. Selanjutnya masih ada sel kosong yang belum kita evaluasi, yaitu pada gudang 3 pelanggan pertama. Loncatan pertama kita pergi ke sel yang bernilai 57, loncatan kedua kita pergi ke sel yang bernilai 4, selanjutnya loncatan ketiga kita pergi ke sel yang bernilai 72 dan kembali ke sel kosong. Seperti biasa, sel kosong ini bernilai positif. Loncatan pertama negatif, kedua positif, dan loncatan ketiganya negatif. Maka jalur keenamnya sama dengan positif 8 dikurang 16 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan min 4. Maka dapat kita lihat ini adalah bentuk dari evaluasi sel kosongnya. Maka dapat kita lihat jalur 1 nilainya 8, jalur 2 sama dengan min 8, jalur 3 sama dengan 8, jalur 4 sama dengan 16, jalur 5 sama dengan min 4, jalur 6 sama dengan min 4. Maka dapat kita lihat mana di sini nilai negatif yang terbesar, yaitu terdapat pada jalur 2, yaitu sama dengan min 8. Selanjutnya kita masuk tabel perbaikan 2. Sebelumnya kita telah memperoleh nilai sel negatif terbesar, yaitu terdapat pada jalur 2 yang bernilai min 8. Di mana jalur 2 ini memuat evaluasi sel kosong yang terdapat pada dummy C gudang 2. Oke, seperti ini. Di mana sel kosong ini bernilai positif, seperti biasa positif, negatif, positif. Jadi di sini kita lihat
nilai yang terkecil pada min, yaitu sel kosongnya bernilai positif, sel yang bernilai 41 negatif, sel yang bernilai 57 positif, dan sel yang bernilai 20 ini negatif. Jadi bisa kita lihat mana nilai yang paling terkecil pada 41 dan 20, yaitu nilai yang terkecilnya yaitu 20. Maka kita akan menambahkan dan mengurangkan 20 di setiap selnya. Yang pertama, pada sel kosong itu terdapat tambah, maka kita harus menambah 20. Selanjutnya, pada sel yang bernilai 41 itu terdapat nilai negatif, maka kita harus mengurang 20. Selanjutnya, nilai sel yang 57 ini terdapat nilai positif, maka kita tambah 20. Dan nilai sel yang bernilai 20 ini kita kurang 20. Maka dummy C gudang 2 ini kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 20 sama dengan 20. Selanjutnya yaitu pelanggan 2 gudang 2, 41 dikurang 20 sama dengan 21. Selanjutnya pelanggan 2 gudang 3 yaitu 57 ditambah 20 sama dengan 77. Selanjutnya dummy C gudang 3, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh sel-sel yang baru. Selanjutnya tahap 3 pada tabel 3. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai sel-sel yang baru, maka kita masukkan sesuai dengan sel-sel yang baru yang kita peroleh pada tabel. Maka diperoleh tabel seperti ini. Jadi kita bisa menghitung biaya perbaikan untuk tahap 2 ini, di mana 72 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 tambah 21 kali 24 ditambah 77 dikali 16 ditambah 41 kali 16 ditambah 20 kali 0. Maka dapat kita peroleh biaya perbaikan untuk tahap 2 ini yaitu 2.712. Untuk mengetahui apakah sudah optimum atau belumnya, maka kita dapat melakukan tahap demi tahap seperti sebelumnya, yaitu kita melakukan evaluasi sel kosong seperti sebelumnya. Jika evaluasi sel kosongnya masih terdapat nilai negatif, maka dikatakan belum optimal. Dikatakan optimal apabila evaluasi sel kosongnya itu tidak ada yang bernilai negatif atau disebut dengan bernilai positif semua. Maka apabila sudah bernilai positif semua, maka dapat dikatakan tabel sudah optimum. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini kita akan ada tabel ketiga. Dapat kita lihat bersama di sini tabel ketiganya itu adalah dari yang tabel sebelumnya, hingga kita akan menghitung biaya perbaikan untuk tahap kedua. Kita hitung dulu, dimulai dari ini ya, 72 di sini, dimulai dari 72 dikali dengan 4 ditambah 4 dikali dengan 8 ditambah 21 dikali dengan 24 ditambah 77 dikali dengan 16 ditambah 41 dikali dengan 16 ditambah 20 dikali dengan 0.
Sehingga kita mendapatkan hasil biaya perbaikan untuk tahap kedua itu adalah 2.712. Selanjutnya kita akan masuk kepada sebuah kita akan cek apakah dia sudah optimal atau belum, tabel sebelumnya sudah optimal atau belum. Maka kita akan cek dulu pada jalur 1 bahwasanya di sini jalur 1 adalah jalur yang warna merah. Jalur yang warna merah, jalur 1 kita ambil dulu. Ini adalah kita lihat dulu dari seperti sebelumnya, kita lihat dulu dari sel kosong, kemudian lompat ke sel berisi, kemudian berisi lagi, kemudian kosong hingga dia sampai pada titik awal kembali. Seperti itu ya teman-teman, dia membentuk sebuah persegi. Kita mulai dulu dari sel kosong. Di sini tandanya adalah positif, negatif, positif, negatif. Itu kan positif negatif positif negatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia tandanya itu selalu selang-seling. Kita cek, maka kita lihat dulu dari 0 dikurang dengan 8 ditambah dengan 24 dikurang dengan 0, maka hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita cek pada jalur 2. Jalur 2 itu di sini ada warna hitam, maka kita lihat dulu di mana sel kosong jalur 2 ini. Sel kosong jalur 2 ini ada di sini, maka ini tandanya positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kita jumlahkan jalur 2 ini. 0 dikurang dengan 0 ditambah dengan 24 dikurang dengan 16, maka hasilnya itu adalah 8. Selanjutnya kita akan mencek jalur ketiga. Jalur ketiga itu adalah jalur yang warna kuning atau orange sini ya teman-teman, semuanya. Bahwasanya jalur ketiga itu kita lihat lagi nih di mana sel kosongnya. Di mana sel kosongnya? Sel kosongnya itu ada di sini ya, di sini. Berarti di sini ada tanda positif. Di sini ada negatif, di sini ada positif, di sini ada negatif. Nah, kita jumlahkan lagi. Berarti di sini dimulai dari tadi dari sel kosong, berarti 8 dikurangkan dengan 8 ditambah dengan 24 dikurang dengan 16 dikurang dengan 16, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita cek pada jalur keempat. Pada jalur keempat kita cek pada jalur keempat. Jalur keempat itu di sini adalah jalur yang berwarna hijau. Kita cek dulu jalur berwarna hijau. Dimulai dari sel kosong. Di mana sel kosongnya? Sel kosongnya ada di sini. Berarti di sini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Positif berarti 24 dikurang dengan 16 ditambah dengan 24 dikurang 16, hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita cek lagi pada jalur kelima. Jalur kelima itu adalah jalur yang berwarna ungu. Kita cek di mana dia sel kosongnya. Sel kosongnya itu ada pada ini ya, plus, minus, plus, minus. Plus 16 dikurang dengan 24 ditambah dengan 8 dikurang dengan 4, maka hasilnya adalah min 4. Selanjutnya kita akan cek pada jalur ke-6. Jalur ke-6 ini adalah jalur yang berwarna biru. Jalur yang berwarna biru, kita lihat mana sel kosongnya. Sel kosongnya ada di sini, berarti di sini tandanya adalah plus, di sini tandanya minus, di sini tandanya adalah plus, di sini tandanya adalah minus. Plus 8 atau 8 dikurang dengan 16 ditambah dengan 8 dikurang dengan 4, hasilnya adalah min 4. Selanjutnya kita lihat ada nilai yang paling negatif di antara ini. Karena nilainya ini masih ada negatif, itu nilainya masih ada negatif, nilai pada jalurnya ini masih ada negatif, yaitu jalur 5 dan jalur 6, maka tabel ini masih belum optimal. Maka kita perlu optimalkan. Untuk mengoptimalkannya kita pilih dulu ini yang jalur yang paling negatif. Di sini ada 2 yang paling negatif dan yang keduanya itu adalah nilainya sama. Sehingga kita pilih aja salah satu. Di sini saya akan memilih yang jalur 6. Jalur 6. Selanjutnya kita tambahkan tabelnya itu. Kita masukkan panah-panahnya, kita masukkan. Di sini tadi tandanya adalah positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Selanjutnya ini itu kan ada negatif ini, maka kita bandingkan kedua nilai negatif ini, kita bandingkan kedua nilai negatifnya, apakah dia
apa ya? Kita bandingkan kedua nilai negatifnya mana yang paling kecil. Di sini angka 72 paling kecil di antara 72 dan 77. 72 yang paling kecil. Maka di sini kita kurang dengan 72. Ini kita kurang dengan 72, ini kita tambah dengan 72. Ini kurang dengan 72. Kurang 72. Ini kita tambah dengan 72. Jadi ini semua kita berangkat hasilnya ini kan ini 72, 0 ditambah dengan 72 hasilnya 72. Ini 72 dikurang 72 hasilnya 0. Ini 77 dikurang 72 hasilnya 5. Dan ini 72 ditambah 4 hasilnya adalah 76. Selanjutnya ini adalah bentuk tabel perbaikan 3. Kita cek lagi apakah dia sudah optimal atau belum. Maka kita cek dulu pada jalur pertama, yaitu tadi jalur yang sama, yaitu jalur yang warna merah. Dimana di sini kita lihat dulu ini ya. Ini sel kosongnya, ini tandanya tadi positif, negatif, positif, negatif. Ini tandanya tadi. Jadi kita cek dulu 0 ditambah dengan dikurang dengan 8 ditambah dengan 24 dikurang dengan 0 hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita cek dulu yang jalur kedua, yaitu yang warna hitam. Kita cek dulu mana dia itu apa namanya sel kosongnya. Sel kosongnya adalah ini di sini tadi positif, negatif, positif, negatif. Kita buat dulu ya. Ini adalah 0 dikurang dengan 0 ditambah dengan 24 dikurang dengan 16 hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita akan cek jalur ketiga. Kita cek dulu jalur ketiga. Jalur ketiga kita cek lagi sama seperti yang tadi. Di sini adalah plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Maka ini ya, jalur ketiga 8 dikurang dengan 8 ditambah dengan 24 dikurang dengan 16, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita akan cek lagi jalur selanjutnya, yaitu jalur keempat. Jalur keempat itu adalah jalur yang warna hijau. Kita cek mana sel kosongnya. Sel kosongnya adalah di sini plus, minus, plus, minus. Maka ini kita 5 kali 24 dikurang dengan 16 ditambah dengan 24 dikurang dengan 16 hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita cek dulu jalur 5 seperti apa. Kita cek jalur 5. Jalur 5 itu mana sel sel negatif, sel negatif, sel kosongnya. Ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. 4 dikurang dengan 16 ditambah dengan 24 dikurang dengan 8, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita cek lagi pada jalur ke-6. Jalur ke-6 kita cek dulu, berarti ini adalah selanjutnya kita akan cek jalur 6. Jalur 6 itu kita akan cek ya. Kita lihat dulu dari mana, dari sini. Di sini adalah nilai positif, negatif, positif, negatif. Kita jumlahkan 16 dikurang dengan 8 ditambah 16 dikurang dengan 24, maka hasilnya adalah 0. Jadi kita lihat lagi apakah sudah tidak ada lagi nilai negatif. Nilai negatifnya sudah tidak ada lagi, maka semua jalur atau tabel tersebut sudah optimal. Dengan sudah optimalnya tabel ini, maka berakhirlah kita mencarinya, sehingga selanjutnya kita akan mencari biaya total atau tabel akhir, sehingga kan ini jadi tabelnya. Ini tadi didapatkan dari yang 76, 72, dan 5. Nah, itu tadi didapatkan dari jalur ke-6 sebelumnya yang sudah ditambah dengan 72 dikurang dengan 72 yang itu. Jadi ini kan. Jadi selanjutnya kita akan hitung biaya totalnya. Dari mana dulu? Dari sini. Kita hitung 72 dikali dengan 8, ditambah 76 dikali dengan 8, tambah 21 dikali dengan 24, 5 dikali dengan 16, 41 dikali dengan 16, ditambah 20 dikali 0, sehingga hasilnya itu adalah 2424.
Sehingga dengan berakhirnya tabel ini, maka berakhir pula lah kita mencari untuk kasus permintaan kecil dari penawaran pada metode transportasi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.